Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman. Di sini kita akan mempelajari salah satu fungsi atau salah satu rumus yang ada di Microsoft Excel, yaitu rumus if untuk mengkondisikan suatu logika atau kondisi tertentu ya. Untuk lebih jelasnya, biar lebih paham, kita langsung saja ke caranya atau tutorialnya. Ya, kita buka lembar Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung mengetikkan rumusnya di sel Excel, terserah kalian di mana, atau langsung di formula bar sini juga bisa. Kita coba tuliskan rumusnya ya teman-teman. Jadi seperti biasa untuk penulisan rumus, di awal itu menggunakan tanda sama dengan, kemudian tinggal masukkan rumusnya saja if. Di sini kita buka dengan kurung buka. Nah, di sini ada 3 bagian teman-teman. Yang pertama itu logical test, kedua ada value-nya ketika benar atau true, nilainya benar, dan yang ketiga ada value ketika nilainya false atau salah. Jadi penjelasannya begini. Nah, untuk yang pertama ini kita untuk menggambarkan logikanya bagaimana, langsung saja kita praktekkan saja teman-teman. Kita semisal buat data dulu. Misal di sini ada nama, nilai. Nah, datanya ini teman-teman ya. Ini hanya pemisalan saja atau contoh biar nanti penjelasannya biar lebih mudah. Nah, di sini kan ada kolom nama dan juga nilai. Di sini keterangan. Nah, kita coba masukkan rumus if di sini teman-teman ya. Sama dengan if. Nah, ini untuk logikanya ini untuk menggambarkan kondisi yang kita inginkan teman-teman. Jadi semisal nilai ini, nilai di sel E6, ini logikanya. Ketika nilai ini, jadi gitu bacanya teman-teman ya. Ketika nilai ini lebih dari gini, ini tandanya lebih dari, kalian tinggal masukkan ininya berapa. Ketika lebih dari 60, maka itu teman-teman. Nah, value if true ini nilai yang benar. Nah, nanti kondisinya ketika sel E6 ini bernilai lebih dari 60, maka silahkan kamu teman-teman menginginkan jadinya apa. Semisal ketika lebih dari 60, maka di sini akan memunculkan nilai lulus. Lulus. Nah, ketika salah atau value is false atau salah, ketika nilainya salah, maka ini kebalikannya teman-teman. Tidak lulus, tutup kurung. Nah, kita enter teman-teman. Nah, ini lulus. Nah, jadi gini teman-teman ya, ini kan tadi rumusnya if ada 3 kondisi. Yang pertama
kondisi yang kita inginkan, logika yang kita inginkan, kondisi yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, nilai yang benar bagaimana jika kondisi ini terpenuhi. Nah, kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, nilai yang salah bagaimana, itu di sini. Ini yang pertama ini. Nah, ketika kolom E6, kolom ini tadi, ketika nilainya atau angkanya itu lebih dari 60, maka dia akan memunculkan nilai lulus di kolom F6 sini. Nah, ketika nanti kolom sini E6 ini ternyata angkanya lebih kecil dari 60, maka dia akan memunculkan nilai atau kondisi tidak lulus di sini. Kita enter. Kita tarik ke bawah ya. Nah, ini kondisinya seperti tadi. Karena ini sel E7 ini angkanya di bawah atau sama dengan 60, karena rumusnya tadi di bawah 60 maka tidak lulus. Jadi ini ikutnya tidak lulus. Beda lagi kalau angkanya itu di bawah, angkanya itu di atas 60, maaf teman-teman. Kalau di atas 60 maka dia akan memunculkan nilai lulus di sini. Kita coba ganti dengan angka 61. Nah, di sini ganti lulus. Nah, ini rumus logika atau rumus if itu seperti itu teman-teman. Jadi untuk menggambarkan atau untuk kondisi yang kita inginkan itu bagaimana, nilai yang benar dan nilai yang salah jika kondisi itu tidak terpenuhi. Seperti ini tadi, kondisi atau nilai E6 ketika angkanya lebih dari 60 maka kita menginginkan nilainya itu lulus, dan ketika di bawahnya kita menginginkan tidak lulus, kita menggunakan fungsi atau rumus if tadi seperti yang dijelaskan di awal tadi. Oke, seperti itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.